Shalom, jemaat terkasih. Senang sekali kita bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu bersama. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk bisa memahami apa yang kami baca dan kami renungkan. Bahkan memampukan kami untuk dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat terkasih, saya akan berbicara dengan tema hamba yang merdeka. Hamba yang merdeka. Frase ini terdengar paradoksal ya. Karena hamba maknanya adalah orang yang terikat atau tunduk pada sesuatu. Sedangkan merdeka artinya tidak terikat, bebas. Namun dalam konteks iman Kristen, hamba yang merdeka itu adalah hal yang selaras, tidak bersifat paradoksal, bertentangan. Baik, bacaan kita terambil dari Roma 6 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia berdosa dan menjadi hamba dosa. Namun melalui penebusan Yesus Kristus, orang percaya kita semua dibebaskan dari perbudakan dosa dan dipanggil untuk menjadi hamba kebenaran. Jadi dalam hal ini kebebasan sejati ditemukan bukan berupa kebebasan dari segala ikatan, tetapi justru dalam ketaatan kepada Allah. Menjadi hamba kebenaran berarti hidup dalam kebebasan yang diberikan oleh kebenaran ilahi yang memerdekakan seseorang dari belenggu dosa dan membawanya ke dalam kehidupan yang penuh makna dan tujuan. Jadi sebelum kita dimerdekakan dari dosa, hidup kita tidak punya makna dan tidak punya tujuan. Konsep ini juga terlihat dalam pengajaran Yesus tentu saja, yang mengatakan bahwa siapapun yang ingin menjadi besar harus menjadi pelayan bagi yang lain. Itu tertulis dalam Markus 10 ayat 43-44. Kebebasan yang diberikan oleh Kristus adalah kebebasan untuk melayani dengan kasih. Jadi dengan demikian, jemaat yang terkasih, hamba yang merdeka yang terdengar paradoksal sebenarnya adalah sebuah keselarasan dalam pemikiran Kristiani, yaitu seseorang yang telah dibebaskan oleh Kristus dari dosa untuk melayani Allah dalam kebebasan itu, kebebasan yang melampaui konsep duniawi. Kebebasan Kristiani adalah kebebasan yang ditemukan dalam ketaatan dan pengabdian pada tujuan hidup yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kemerdekaan dari Kristus itu memberikan makna
sejati dalam kehidupan. Hamba yang merdeka adalah kita semua yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari belenggu dosa, dan dengan kesadaran kita melayani sesama, memakai kebebasan itu untuk menjadi hamba bagi Kristus, bagi kebenaran, untuk kemuliaan nama Allah. Tuhan Yesus memberkati.